Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berada di rumah. Kembali kita bertemu di minggu kedua ini dalam ibadah online. Sebelumnya mari kita berdoa syafaat terlebih dahulu. Bapa kami surga, terima kasih ya Bapa. Kami bisa bersyukur ya Bapa, jikalau pada minggu kedua ini kami boleh kembali beribadah online ya Bapa. Semua karena kasih kemurahan-Mu saja ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami selalu berada dalam lindungan-Mu. Kami sehat selalu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa saat ini buat bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Bangsa yang Kau kasihi ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan, Kau berkati bangsa kami ya Bapa. Berkati ya Bapa. Kami mohon biarlah kasih-Mu, kemurahan-Mu turun atas bangsa kami ya Bapa. Kau melawat bangsa kami ya Bapa. Kau pulihkan bangsa kami ya Bapa. Lepaskan, bebaskan bangsa kami ya Bapa dari segala kutuk-kutuk ya Bapa. Kau ubah ya Bapa, kutuk menjadi berkat ya Bapa. Dan belenggu-belenggu Kau patahkan, Kau ubahkan ya Bapa menjadi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kau berkati juga pemimpin-pemimpin negara kami ya Bapa, terutama presiden dan wakil presiden ya Bapa. Berikan mereka hikmat-Mu, kuasa-Mu ya Bapa. Kau nyatakan ya Bapa, kemuliaan-Mu Kau nyatakan ya Bapa. Biarlah bangsa Indonesia ini Tuhan, di bawah pimpinan Pak Jokowi ya Bapa. Bangsa ini boleh maju ya Bapa, boleh terus maju ya Bapa. Dan bangsa ini boleh dipulihkan ya Bapa. Kau berikan juga pada para medis, para dokter Tuhan, para ilmuwan-ilmuwan Tuhan, untuk mereka dapat menemukan vaksin ya Bapa, serum yang baik ya Bapa, sehingga warga Indonesia ini Tuhan boleh sehat, boleh mereka dipulihkan dari virus corona ini ya Bapa. Dan virus ini tidak menjalar lagi, banyak yang dipulihkan, banyak yang disembuhkan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan buat pemerintah kami di Pamulang ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan juga di Serang, di Banten, Tangerang Selatan Tuhan. Kau berkati juga Tuhan, Kau pulihkan ya Bapa tempat di mana kami tinggal ya Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan Kau nyatakan atas kota kami ya Bapa. Pemulihan terjadi Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, biarlah pemulihan ekonomi juga Tuhan terus terjadi Tuhan. Ekonomi bangsa kami ini Tuhan boleh terus maju ya Bapa. Semakin hari semakin ada peningkatan ya Bapa. Kembali maju Tuhan, kembali bangkit ya Bapa. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Kau pulihkan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami ya berdoa Tuhan buat bangsa Israel Tuhan, bangsa kesukaan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau nyatakan juga kemuliaan-Mu atas bangsa Israel ini ya Bapa. Kota Yerusalem-Mu ya Bapa, dimuliakan, ditinggikan ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapa. Kami berdoa buat gembala sidang kami, Pendeta Insinyur Niko Nyuto Rajo beserta keempat wakilnya ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat Gembala Rayon 9 kami, Pendeta Insinyur Yongki Wijaya dan kedua wakilnya. Dan juga Gembala kami di HUB ini ya Bapa, Pendeta Ari Nugroho dan kedua wakilnya, Pendeta Agus Sukatra dan Pendeta Emil Tambunan ya Bapa. Bapa, Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan selalu, umur panjang pada mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan, kasih Tuhan selalu ada pada mereka ya Bapa. Memberkati pelayanan mereka ya Bapa, dimanapun Tuhan mereka melayani ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu ya Bapa. Banyak jiwa yang dipulihkan, disembuhkan ya Bapa. Banyak jiwa ya Tuhan yang datang kepadamu ya Bapa, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami ya berdoa Tuhan,
buat jemaat-Mu ya Bapa, jemaat HOB ya Bapa. Bapa, permasalahan-persoalan yang kami hadapi ya Bapa, ya Tuhan, biarlah kami boleh menghadapinya Tuhan dengan percaya kepadamu saja ya Bapa. Terus percaya padamu ya Bapa. Biarlah Tuhan, kasih-Mu Tuhan Kau nyatakan pada kami semua jemaat HOB ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami kasih kami kepadamu Tuhan, dan juga pada kasih sesama kami Tuhan tidak luntur ya Bapa. Tapi terus Tuhan kami memegang iman kami Tuhan kepadamu saja ya Bapa. Dan biarlah kami boleh menjadi umat-umat pemenang ya Bapa. Dan tidak hanya sebagai pemenang Tuhan, kami juga boleh memenangkan banyak jiwa ya Bapa. Sehingga Pentakosta 3 ya Tuhan boleh terjadi atas bangsa kami, atas negara kami Indonesia ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau memuji, meninggikan, mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Biar kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas kami semua ya Bapa. Dan juga Bapak Ibu yang berada di rumah ya Bapa. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami yang akan membawakan firman Tuhan, Pendeta Boyke Papahan ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau urapi dia Tuhan, Kau pakai dia secara luar biasa Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu juga Kau nyatakan atasnya ya Bapa. Dan biarlah Tuhan firman yang disampaikan Tuhan boleh menguatkan kami, meneguhkan kami ya Bapa. Karena firman-Mu adalah kehidupan buat kami. Dan firman-Mu itu adalah Engkau sendiri ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita yang siap memuji, meninggikan nama Tuhan, katakan amin. Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar di hari Minggu yang cerah ini? Yes, pastikan walaupun kita masih ibadah online, hadirat Tuhan ada di rumah-rumah pagi hari ini. Berikan salam kanan kiri keluargamu, suami istri anak, katakan shalom. Kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau bawa hadirat Tuhan masuk ke dalam setiap rumah-rumah, di setiap keluarga-keluarga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan menguji hati kami. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Yang cinta Tuhan katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Angkat suaramu katakan, Hosana.
Mari kita berbahasa roh saudara. Biar hadirat Tuhan turun di setiap rumah-rumah. Biar hadirat Tuhan menjamah setiap rumah tangga. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Karena Yesus Raja, karena Yesus Tuhan, karena Yesus saja. Karena Dia yang bertata di atas setiap gerejamu. Karena Kau yang bertata di atas rumah tangga kami, setiap keluarga kami. Haleluya, 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 haleluya. We worship you Jesus, we worship you Lord. Haleluya. Kami bersyukur punya Yesus yang hidup. Kami bersyukur punya Bapa yang baik. Kau yang tetap mengasihi Indonesia. Kau tetap mengasihi kami. Haleluya. 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 Oh, Kau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Kau segalanya Yesus. Mari yang di rumah pastikan kau menyembah Tuhan. Kau yang di rumah kau dijamah Tuhan. Sampai kau merasakan Yesus hadir di tengah-tengah keluargamu. Yesus hadir Tuhan. Ajaib, ajaib. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Caranya menguduskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula berikan glory. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar dari Sabang sampai Merauke menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Caranya menguduskan setiap lidah, setiap makhluk dan pula. Kami berikan glory, berikan hormat, beri pujian dan sekali lagi haleluya. Bagi anak domba. Haleluya. Darah-Mu Tuhan, setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula kami berikan glory, berikan hormat, beri pujian. Kami berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Yang bersuka cita karena Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Bolehkah saudara semua bertepuk tangan di rumah masing-masing bersama keluargamu? Sebab Tuhan menjadikan indah hari ini, amin. Katakan kanan kirinya, katakan seperti ini. Hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Woo! Mari tepuk tangan bersama-sama saudara. Silakan berdiri bersama keluargamu. Yeah, yeah. Kami bersuka cita karena kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sama-sama. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
saudara pagi hari ini. Yes. Saat ini kita akan beri yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, persembahan kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur untuk berkat kehidupan nafas yang Kau berikan buat kami. Dan saat ini kami mau belajar memberi yang terbaik Tuhan. Ajar kami memberi dengan tulus ikhlas. Ajar kami memberi dengan rasa sukacita. Walaupun itu sakit, perih. Tapi kami belajar menabur pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ketika kami menabur, Tuhan tidak menutup mata buat kami. Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda buat kami, pekerjaan kami, keluarga kami, bisnis kami, sekolah kami. Apapun itu dibuat berhasil dalam nama Yesus. Dan gereja di tempat ini dibuat bertambah-tambah lagi jiwa-jiwa datang ke tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan yang siap memberi. Mari sama-sama katakan amin. Dan saat ini kita akan mendengarkan Voice Pentecost. Bapak Ibu Saudara di rumah, selamat menyaksikan. Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta,
Hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah kita buka hati sama-sama. Kita dengar firman Tuhan. Sungguh-sungguh lagi katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami mau dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada pernah berubah. Dari dulu Tuhan, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, penolong hidup kami. Kami siapkan hati kami Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari beri kemuliaan, bersyukur kepada Tuhan. Karena firman-Nya ya dan amin. Oh rabataka ya ralabaya syanda karya ralamoya syanda. Ina karya ralamoya syanda karya ralamoya syanda.
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Buat segala yang terjadi, buat apapun yang kami hadapi, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya kami menang. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kalau sampai pagi hari ini, sampai hari ini, kami masih bisa menikmati hadirat-Mu. Kami masih bisa beribadah Tuhan. Dimanapun kami ada ya Tuhan. Sedang apapun keadaan kami, kami percaya semuanya baik. Semuanya baik. Kami tidak memandang secara mata jasmani kami. Ajar kami untuk memandang secara mata rohani kami. Maka semuanya akan menjadi baik. Sampaikan kebenaran firman-Mu kepada jemaat-Mu di GBI House of Bread Pamulang pada pagi hari ini. Biarlah hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan, melalui ibadah online yang kami naikkan. Biarlah itu menyenangkan hati-Mu, Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali saya Pendeta Boy Kepakpahan kembali menyambut Bapak Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tadi Bapak Ibu mendengarkan lagu pujian penyembahan yang dinaikkan oleh worship leader bersama dengan singer, bersama dengan tim musik. Bahwa firman-Mu itu adalah ya dan amin. Bahwa firman Tuhan itu adalah penolong dalam kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Maka hari ini, mungkin saudara mendengarkan yang langsung prime time, pagi hari. Mungkin saudara ada yang mendengarkan siang hari, sore hari, malam hari. Tapi hari ini saya mau katakan, setting hati kita untuk sungguh-sungguh bisa datang kepada hatinya Tuhan. Maka saya sering katakan, ibadah itu bukan soal online-nya atau offline-nya. Tetapi bagaimana hatimu bisa inline kepada hatinya Tuhan. Saya harap saudara mempersiapkan hatimu. Saudara yang sedang mungkin menghadapi kekecewaan, kekesalan, lagi amarah, lagi khawatir. Hari ini, yuk tenangkan hatimu. Dengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupanmu. Karena keadaanmu baik-baik saja bukan karena harta bendamu, bukan karena jabatanmu, bukan karena kekayaanmu. Tetapi keadaan kita baik-baik saja karena kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Hari ini tema khotbah saya yaitu sehat dan kuat dalam kesesakan. Bapak Ibu kalau mengikuti seri khotbah yang pertama dari gembala kita di tempat ini Pak Ari Nugroho, yaitu bagaimana berbuah di dalam kesulitan yang diambil dalam kitab Filipi. Saudara menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Dan puji Tuhan hari ini juga Tuhan memberikan tema kepada kita semua yaitu bagaimana kita menjadi sehat dan kuat dalam kesesakan. Bahwa saudara harus pahami dan sadari tanpa kesesakan tidak ada yang namanya itu kesehatan yang maksimal. Tanpa kesesakan juga tidak ada orang yang bisa kuat. Seseorang bisa kuat, seseorang bisa sehat ketika dia bisa mengalami yang namanya itu kelemahan. Mungkin dia mengalami satu sakit penyakit. Saudara tidak akan pernah rasakan dan tidak pernah mengerti arti sehat dan tidak akan pernah menghargai kesehatan dan kekuatan dalam kehidupanmu kalau engkau tidak pernah diguncang dalam hal mungkin sakit dalam ekonomi, sakit dalam tubuh, sakit dalam hubungan, maka penting sekali kita menghadapi yang namanya itu kesesakan.
Jadi kesesakan itu bukan untuk ditengking, tapi kesesakan itu adalah untuk dihadapi. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi kesesakan ini? Nah, ada beberapa hal yang saudara harus pahami. Sehat dan kuat dalam kesesakan itu artinya bagaimana saudara memiliki satu kata kunci, yaitu kesabaran. Katakan kepada saudara, ke kanan kiri saudara, kepada suami atau istrimu atau anak-anakmu, katakan sabar. Sabar untuk tidak ke mall dulu, sabar untuk berkumpul-kumpul dulu. Katakan sabar. Nah, kesabaran artinya yaitu ketenangan hati dalam menghadapi pencobaan. Saudara bisa lihat di PowerPoint-nya. Kesabaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ketenangan hati dalam menghadapi pencobaan. Jadi seseorang yang mengerti arti sabar yang sesungguhnya, maka dalam kehidupannya menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, pasti mendapatkan solusi. Bukan mendapatkan emosi, tetapi mendapatkan solusi yang menghasilkan kasih. Tetapi seseorang yang tidak sabar ketika menghadapi berbagai macam kesesakan, kesulitan, pencobaan, maka hasilnya adalah emosi yang mengakibatkan iri hati dan benci. Nah, saudara dalam posisi yang mana? Apakah saudara dalam posisi yang sabar yang menghasilkan solusi yang akhirnya kasih? Atau saudara menghasilkan emosi yang akhirnya iri hati dan benci? Karena penting sekali bahwa tubuh kita ini bisa sehat dan kuat adalah ketika dalamnya hati kita itu dalam keadaan tenang. Karena firman Tuhan juga katakan hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur. Nah, maka hatimu, hati kita, hati Bapak Ibu Saudara semuanya mulai dicek. Kalau kita ingin hidup kita ini menghadapi ketenangan, kedamaian, mulailah andalkan Tuhan. Kuasai hidupmu dengan menikmati firman Tuhan. Nah, bagaimana kita supaya sehat dan kuat dalam kesesakan? Kita akan baca dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Saudara perhatikan, dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi saya ulang ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun saudara berada. Tidak hanya didengar, tapi biarkan itu masuk dalam hatimu dan itu kau terapkan dalam kehidupanmu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Perhatikan saudara, di dalam Tuhan Yesus, seseorang yang sehat dan kuat di dalam Tuhan, seseorang yang mengandalkan Tuhan, maka dia tidak akan terpengaruh dengan kekeringan. Dia tidak pengaruh dengan keadaan dunia. Justru orang tersebut akan mempengaruhi situasi dan kondisi yang ada dalam lingkungannya. Kantornya, rumahnya, usahanya, pekerjaannya, pergaulannya. Maka penting sekali untuk kita bisa memiliki namanya itu kekuatan dan kesehatan dalam kesesakan ini. Nah, bagaimana supaya kita tetap sehat dan kuat dalam kesesakan? Kita akan belajar bersama-sama dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Untuk bisa sehat dan kuat dalam kesesakan, yaitu yang pertama adalah andalkan Tuhan. Bukan manusia, apalagi setan. Ngomong kepada kanan kirinya, andalkan Tuhan, bukan manusia, apalagi setan. Ngomong setannya santai. Jangan ke suaminya ngomong setan, jangan saudara. Tapi katakan dengan kasih. Amin. Nah, lalu yang kedua, letakkan harapan kita, letakkan harapanmu kepada Tuhan. Yuk kita belajar bersama-sama.
Nah, untuk kita bisa sehat dan kuat di dalam Tuhan, maka yang pertama dikatakan gini, andalkan Tuhan. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan, maka dia tidak akan terpengaruh dengan omongan manusia, apalagi omongan iblis. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang setiap hari dia mengkonsumsi firman Tuhan. Anda boleh baca renungan, tapi renungan itu hanya tambahan Bapak Ibu. Makanan utama kita adalah firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Makanya pagi hari jangan sapa WA-mu, pagi hari jangan sapa Instagram-mu, pagi hari sapa Tuhan. Supaya engkau bisa sapu iblis. Amin saudara. Karena ketika saudara bangun pagi, keluar dari kamar, itu sudah banyak keputusan-keputusan yang saudara harus ambil. Nah kalau salah ambil keputusan, maka salah bertindak, salah berkata, maka salahlah hidup kita. Maka penting sekali untuk kita bisa sehat dan kuat di dalam Tuhan, maka poin yang pertama, andalkan Tuhan. Yuk andalkan Tuhan. Jangan andalkan keuanganmu, jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan ketampanan, kepandaian, kepintaranmu. Itu adalah hanya sia-sia. Andalkan Tuhan, maka Tuhan akan mengutamakan saudara. Maka poin yang kedua yang Tuhan ingatkan, letakkan harapanmu kepada Tuhan. Saudara tahu arti yang diletakkan? Kalau saudara punya handphone, saya yakin sekali saudara akan meletakkan handphone itu kepada tempat yang benar. Saudara punya barang berharga akan meletakkan barang itu di tempat yang benar. Nggak mungkin saudara taruh handphone dekat kompor, taruh handphone di tengah jalan, nggak mungkin. Saudara akan bilang bisa rusak Pak. Begitu juga hidupmu itu engkau letakkan kemana? Apakah engkau meletakkannya kepada iblis? Apakah engkau meletakkannya kepada kesesakan? Apakah engkau meletakkannya kepada kekecewaan? Maka kalau engkau salah meletakkan tentang kehidupanmu, maka hidup kita juga menjadi salah. Maka penting sekali hari-hari ini. Apapun keadaanmu, apapun keadaan kita hari-hari ini. Percayalah bahwa Tuhan ada buat saudara. Bahwa ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, maka dia jadikan semuanya dulu, baru dia menjadikan saudara. Artinya, Tuhan tidak pernah menjadikan saudara dengan keadaan yang tidak terpelihara. Tuhan menjadikan saudara dengan keadaan yang terpelihara sempurna. Tetapi kadang kita keluar dari area terpeliharanya Tuhan. Kita mengikuti ego kita mengikuti maunya kita mengikuti keinginan dagingnya kita. Maka sering sekali kita akhirnya apa? Gak kuat. Daging itu lemah, roh itu penurut. Maka jangan ikuti keinginan dagingmu. Ikuti apa yang Roh Kudus katakan dalam kehidupanmu. Hidup saudara jauh lebih hebat, jauh lebih keren. Nah untuk bisa ketika kita mengandalkan Tuhan dan meletakkan harapan kita di hadapan Tuhan. Itu tadi Yeremia 17 ayat 7. Andalkan Tuhan, letakkan harapanmu. Pengharapanmu engkau letakkan di mana Bapak Ibu? Engkau meletakkannya dengan janji daripada temanmu yang akan memberikan engkau uang. Engkau letakkannya kepada saudaramu yang akan menolong kamu. Engkau meletakkannya kepada pekerjaanmu. Engkau meletakkan dalam usahamu. Jangan. Tapi letakkan harapanmu kepada Tuhan. Yang ngomong itu bukan saya, tapi yang berbicara itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini ya dan amin. Dan seluruh yang ada di muka bumi ini harus tunduk dengan yang namanya tuh kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara mengandalkan Tuhan dan meletakkan harapanmu kepada Tuhan, maka hasilnya adalah diberkati. Katakan kanan kirinya, andalkan Tuhan, letakkan harapanmu kepada Tuhan, hasilnya diberkati. Hasilnya diberkati itu artinya apa Pak? Yang pertama, artinya orang yang diberkati selalu berada dekat sumber kehidupan. Tadi kan kita sudah baca Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa ketika saudara mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon tuh kalau sudah ditanam di tepi air, saudara udah gak pusing lagi. Apa mengalami kekeringan atau tidak? Dia tidak akan mengalami kekeringan. Maka orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, maka poin yang pertama, dia selalu berada dekat sumber kehidupan. Wow. Kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan dan diberkati, maka saudara dan saya hidupnya itu diberkati. Perhatikan saudara, diberkati itu artinya adalah lebih daripada kaya. Karena orang kaya belum tentu diberkati, tapi orang yang diberkati sudah pasti kaya.
Diberkati itu adalah segala sesuatu anugerah yang datang daripada Tuhan yang manusia tidak mampu lakukan. Kalau soal kaya, orang yang tidak percaya sama Tuhan juga bisa kaya, Pak. Orang yang tidak menyembah Tuhan juga banyak yang kaya. Tapi soal diberkati, bagaimana saudara mendapatkan damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, dan segala macamnya. Maka poin yang pertama, hasil yang diberkati selalu berada dekat sumber kehidupan. Ketika saudara dekat sumber kehidupan, maka saudara, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara tidak pernah kekurangan. Saudara tidak pernah mengalami yang namanya itu kesengsaraan. Tetapi hidup dalam Tuhan harus ada proses. Supaya progres. Makanya gak boleh protes. Yang di rumah setuju katakan yes. Amin. Maka jangan protes kalau Tuhan lagi proses. Supaya apa? Supaya hidupmu tuh next level, ada progresnya. Hidup tuh gak bisa bayi terus, Pak. Harus bertumbuh menjadi anak, menjadi remaja, pemuda, dewasa, menikah, tua, dan akhirnya dipanggil Tuhan. Lalu poin yang kedua, orang yang hasilnya diberkati, yang kedua memiliki akar yang kuat menghadapi kesesakan. Ini luar biasa, saudara. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap dan meletakkan harapannya kepada Tuhan, ia menjadi seperti akar yang kuat menghadapi kesesakan. Rupanya kalau saudara pernah lihat tanaman entah tanaman apapun itu, kalau saudara masih tanaman itu kecil, kalau saudara cabut, maka apa yang terjadi saudara? Saudara lihat dia punya akar-akar. Nah kalau saudara lihat tanah yang ada di dalam tanah yang tempat akarnya itu berada, itu bukan tanah yang lembek, tanahnya keras. Dan saya berpikir akar itu pasti sesak. Akar itu pasti tidak semudah seperti dia ada di dalam air. Tapi dia pasti melewati batu yang keras, melewati mungkin ada berbagai macam hal di dalam tanah itu. Tetapi itu poinnya, itu kemenangannya. Dia menjadi akar yang kuat. Ketika ada badai, ketika ada angin, dia nggak gampang jatuh. Goyang boleh, jatuh jangan. Makanya poin yang kedua, miliki akar yang kuat. Bagaimana caranya? Nikmati kesesakan yang Anda alami. Nanti kalau Anda menikmati kesesakan, maka saudara akan mengerti, itu sudah saya lewati. Seperti Anda mau ke lantai 10, nggak mungkin langsung bim salabim ke lantai 10. Harus lewatin dulu lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Maka orang yang di lantai 10 jauh lebih hebat daripada orang yang di lantai 1. Poin yang kedua saudara, poin yang ketiga. Orang yang hasil diberkati terlindungi dalam segala situasi. Perhatikan, orang yang mengandalkan Tuhan dan meletakkan harapannya kepada Tuhan, maka hidupnya terlindungi. Kapan? Dalam segala situasi. Dalam musim kemarau kah? Dalam musim menuai kah? Dalam keadaan baik kah? Tidak baik kah? Terlindungi. Apakah Anda pikir kalau punya uang gak perlu dilindungi Tuhan lagi? Salah. Apakah Anda pikir kalau nggak punya Tuhan, nggak punya uang baru minta Tuhan lindungi? Tidak juga. Bahwa kehidupan kita harus berada tetap dalam perlindungan Tuhan. Lalu poin yang keempat yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Orang yang hidupnya tetap sehat dan kuat, maka mengandalkan Tuhan dan meletakkan harapannya, maka hasilnya yang keempat adalah tetap memiliki kesegaran jiwa. Amin saudara. Jangan sampai gara-gara keuangan, muka kita itu enggak segar lagi. Muka kita itu seperti muka padang gurun. Amin. Jangan ketika ada masalah ekonomi, lalu Anda gampang dilihat orang, waduh ini lagi susah. Jangan. Tapi izinkan Tuhan menyegarkan jiwamu. Maka pagi hari datang kepada Tuhan, katakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Amen. Jangan izinkan orang merendahkan diri saudara. Tapi saudara harus tetap menjadi pribadi yang kuat. Karena Anda punya Tuhan yang hebat. Orang yang memiliki Tuhan yang hebat bukan karena dilihat uangnya atau kekayaannya. Tapi seseorang yang hebat adalah ketika dia bisa bangkit menghadapi situasi, kondisi apapun dalam kehidupannya. Maka ibu-ibu di rumah kalau mau tetap cantik di tengah COVID, tetap cantik karena gak pernah ke mall, puji Tuhan, biar tetap segar. Amin. Anak-anak juga puji Tuhan, segarkan jiwamu datang kepada Tuhan. Bapak-bapak gak bisa kemana-mana lagi kan, di rumah terus. Puji Tuhan, supaya ada ide bagaimana di rumah itu ada kekreativitasan.
Lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan. Tetap memiliki kesegaran jiwa. Orang yang memiliki kesegaran jiwa, maka dia memiliki ide yang baik. Orang yang memiliki kesegaran jiwa, maka hidupnya menjadi sehat. Orang yang memiliki kesegaran jiwa, saudara, maka cara berpikir, cara mendengar, cara berkata, pasti selalu mendapatkan nilai-nilai yang positif, bukan yang negatif. Bagaimana dengan kesegaran jiwa, saudara? Jangan sampai kita orang sakit jiwa, saudara. Orang sakit jiwa sama orang gila lebih gawat orang sakit jiwa. Orang gila bisa kelihatan. Oh, itu orang gila, nggak pakai baju, kotor. Tapi orang sakit jiwa, saudara, penampilannya sih luarnya oke. Ternyata jiwanya sakit. Maka itu, yuk jemaat Tuhan, andalkan Tuhan. Letakkan harapanmu kepada Tuhan. Maka hasil yang keempat, orang yang diberkati memiliki kesegaran jiwa. Kalau memiliki kesegaran jiwa, maka ibu-ibu di rumah masakannya lebih enak lagi. Amin. Anak-anak juga belajar online-nya juga menjadi luar biasa. Lalu poin yang kelima, orang yang mengandalkan Tuhan dan terpelihara dalam Tuhan, maka dia akan terpelihara dalam kekeringan. Orang yang mengandalkan Tuhan dan meletakkan harapannya kepada Tuhan, hasil yang kelima diberkati, yaitu terpelihara dalam kekeringan. Dan saya sangat percaya sekali, sampai saat ini kehidupan saudara pasti terpelihara. Kehidupan saudara sampai saat ini kalau masih hidup, karena saudara tidak mengalami kekeringan, tapi saudara tetap mengalami yang namanya itu kesuburan di tengah-tengah kekeringan. Anda menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa kerennya. Yang lain daunnya sudah mulai kering, tetapi Anda tetap bertumbuh dengan daunnya, dengan hijaunya, dengan berbuahnya di dalam Tuhan. Pastikan terus keadaanmu menjadi terpelihara di dalam kekeringan. Kalau hari ini dapurmu kering, keuanganmu kering, ekonomi kering, apalagi sukacitamu kering, ayo datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan poin yang terakhir, saudara, orang yang terpelihara adalah seseorang yang diberkati untuk menjadi berkat. Jangan lupa, belajar dari Yusuf. Yusuf itu adalah orang yang menjadi berkat di tengah-tengah kekeringan. Dan pastikan saudara juga untuk bisa menjadi orang-orang yang menjadi berkat di tengah-tengah kekeringan ini. Jangan bilang aku gak punya apa-apa. Saya percaya saudara punya kuasa. Aku gak punya uang, Pak gak punya. Saudara punya kuasa, punya kekuatan untuk berdoa. Mulailah dengan berdoa. Mulai dilakukan tindakan doa. Kalau saudara, kita belajar doa itu seperti ini. Pertama adalah jempol, taruh tanganmu di dada. Berdoalah untuk orang-orang yang dekat di hatimu. Kedua, saudara, adalah telunjuk. Berdoalah untuk pemimpin-pemimpinmu. Gembala, presiden, dan segala macamnya. Ketiga adalah berdoa buat ini yang tinggi. Berdoalah buat pemimpin-pemimpin tertinggi di pemerintahan. Lalu yang keempat adalah jari manis. Jari manis ini berbicara adalah berdoa buat orang yang sedang mengalami kesakitan, kekecewaan, masalah. Lalu terakhir kelingking, jari yang paling kecil. Baru berdoalah buat kehidupan saudara. Saya tutup dengan satu ayat, kita baca sama-sama, di slide sudah ada, Roma 12 ayat 12. Firman Tuhan katakan demikian, yuk kita baca sama-sama dengan suara yang beriman. 1, 2, 3, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mengundang saudara, apapun yang sedang saudara alami, yuk mari datang kepada Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hatimu. Mungkin ada yang sakit dari saudara, ada yang lemah, sehingga saudara tidak mengalami kesehatan dan kekuatan dalam kesesakan ini. Mari kita andalkan Tuhan. Mari minta Tuhan selidiki hati kita, supaya kita bisa memiliki hati yang sehat dan kuat menghadapi setiap kesesakan.
Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Engkau yang kepala keluarga, ibu rumah tangga maupun anak-anak, orang tua. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan sangat mencintai keluarga. Tuhan sangat mengasihi saudara. Minta Tuhan selidiki hati kita. Ini nyanyian dan doa kami Tuhan di hadapan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Ketika engkau Kau mengasihi yang Maha Tuhan, tahu dan menilai hidup maka akan ada kekuatan yang Tuhan berikan. tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan, selidiki aku. Selidiki aku, Ini doa kami. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Tuhanmu Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang Tersembunyi bagimu. Mari angkat tanganmu, katakan, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati. Biarlah kita tetap menang. Aku lihat ya Tuhan pertolongan-Mu. Biarlah kita menjadi keluarga-keluarga yang menjadi pemenang sampai garis akhir. Kita memiliki iman yang kuat. Kita memiliki iman yang sehat dan kuat. Tuhan tolong. Tuhan tolong setiap kita. Oh Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan dengan iman. Aku lihat, Oh, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Bila Tuhan menyelidiki hati kami dan kami kedapatan setia. Karena kami memiliki kekuatan dan kesehatan hati dalam menghadapi kesesakan. Dan biarlah setiap jemaat-Mu tetap mengandalkan Tuhan dan meletakkan harapannya kepadamu ya Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman ini Kau sempurnakan dengan pimpinan daripada Roh Kudus-Mu. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, sebelum kami melakukan aktivitas kami kembali, kami rindu menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Berkat yang selalu sama dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Itu selalu beserta dan menyertai kehidupan. Tuhan membuat engkau naik dan tidak pernah turun. Tuhan menjadikan engkau kepala dan bukannya ekor. Di antaramu tidak ada yang gagal. Di antaramu tidak ada yang kalah. Tapi Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Hati kita dalam keadaan kudus, tak bercacat celah. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Karena ada kebangkitan yang besar.
memberkati kita semua. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Shalom.